Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 9 yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Untuk pelajaran IPS kali ini kita akan belajar tentang melanjutkan materi kemarin, yaitu perubahan sosial. Nah, sekedar review, perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial seperti nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Nah, untuk pengertiannya sendiri, tadi Ibu sebutkan lembaga sosial ya. Lembaga sosial. Nah, yang di sini dimaksudkan lembaga sosial adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oh bukan, seperangkat norma atau aturan yang mengatur apa yang diatur? Mengatur masyarakat gitu ya, supaya keberlangsungan di dalam masyarakat itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, yang berubah itu seperangkat normanya, seperangkat aturannya, sehingga mempengaruhi sistem sosial seperti nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Seperti yang dicontohkan adalah penggunaan apa ini? Kotak. Terus apa ya cluenya ya? Dia bisa berdering. Ya, pokoknya ini ceritanya adalah gadget. HP Android atau HP sejenisnya itulah ya. Nah, dulu kita hanya sebatas pakai surat aja gitu, tapi sekarang beralih ke HP. Ada pola perilaku yang berubah? Oh ya jelas. Dulu kita kalau misalkan mau kirim-kiriman surat, kiriman kabar harus dalam waktu yang panjang. Tapi sekarang hanya dengan menekan tombol entah itu nomor atau akunnya, misal udah bisa terhubung meskipun kita berada jauh gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi pola perilaku. Bisa negatif, bisa positif, bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjauhkan yang dekat gitu ya. Nah, kemarin faktor pendorong, faktor penghambat sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu adalah proses perubahan sosial budaya. Tadi Ibu sudah singgung kalau perubahan sosial itu adalah perubahan lembaga-lembaganya, norma-normanya yang berubah. Nah, sehingga mempengaruhi sistem dari perilakunya masyarakat itu sendiri. Nah, dalam perubahan sosial itu dia membutuhkan proses. Nah, prosesnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama di sini adalah akulturasi. Oke, akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah pertemuan dua kebudayaan yang berbeda maaf kalau tulisannya jelek ya, sambil ngerekam soalnya yang berbeda dengan tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan asli. Dengan tidak menghilangkan ciri khas
kebudayaan asli. Ini kalau misalkan mau dirumuskan itu adalah A plus B sama dengan AB. Bu, A plus B masuk AB, Bu. A plus B ya berarti gak bisa dirumuskan AB dong, Bu. Itu A kali B. Oke, ini bukan rumus matematika ya. Ini yang maksudnya adalah ini kebudayaan A ditambah kebudayaan B menghasilkan kebudayaan AB. Contohnya apa? Contohnya adalah Menara Masjid Kudus. Menara Masjid Kudus. Emang Menara Masjid Kudus itu kayak apa sih? Coba kalian search sendiri ya, Menara Masjid Kudus itu bentuknya kayak apa. Ya, setelah kalian search, coba kalian analisis. Itu kira-kira bentuknya kayak apa sih? Ya, bentuknya itu menyerupai atap tumpang atau meru. Ya, atapnya kayak tumpang atau meru yang kayak gimana ya? Kayak gini-gini lah. Ya nanti kalian lihat di gambarnya ya, Ibu nggak jago gambar. Gini, terus gini, terus gini, ya pokoknya ya jadi jelek deh. Pokoknya gitulah. Terus di sini ada lagi gini, ini Ibu nggak niat ya, nggak niat gambar ya. Soalnya kalau niat lama nanti kita pelajaran gambar. Terus pokoknya gitulah. Yang pokoknya ini tuh atapnya yang merupakan kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu yang mana dia mirip apa sih kalau misalkan kalian lihat? Mirip pura kan? Pura adalah tempat ibadah orang Hindu. Tapi itu digunakan sebagai masjid, yang mana masjid itu adalah itu kebudayaan Islam. Nah, tapi ketika kalian lihat bentuk dari menara Masjid Kudus itu sendiri, apakah menghilangkan kebudayaan Hindunya? Enggak kan? Kalian masih bisa lihat dong ke ciri khas budaya Hindunya di situ. Dan apakah dia juga menghilangkan kebudayaan Islam? Enggak dong, karena itu memang difungsikan sebagai tempat ibadah orang Islam. Nah, kebudayaan Hindu ditambah kebudayaan Islam menghasilkan kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam yang bercampur menjadi satu. Masing-masing tidak menghilangkan ciri khas satu sama lain. Nah, yang kedua, kalau di sini ada akulturasi ya. Yang keduanya ada asimilasi. Oke. Asimilasi itu adalah proses peleburan dua kebudayaan atau lebih
yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru. Nah, kalau misalkan di sini itu adalah A plus B sama dengan AB, kalau di sini dirumuskan itu sama aja kayak A plus B sama dengan, karena baru dia makanya jadinya C. Bu, itu makin gak nyambung. Oke, balik lagi, ini bukan rumus matematika ya. Maksudnya adalah kebudayaan. Gimana ya? Ini aja kali ya. Nah, gini dari tadi Ibu. Oke, kebudayaan A ditambah kebudayaan B menghasilkan kebudayaan C, yang mana kebudayaan C adalah kebudayaan baru. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada lontong cap gomeh. Apa itu lontong cap gomeh? Silakan kalian search ya. Apa itu lontong cap gomeh? Maksudnya adalah kenapa lontong cap gomeh disebut asimilasi? Kenapa mereka melebur? Karena bentar, Ibu ambil lagi satunya. Karena lontong cap gomeh merupakan hasil peleburan kebudayaan Indonesia dengan Tiongkok. Seperti itu. Lontong itu kan kebudayaan Indonesia kan, makanan lontong itu kan khas Indonesia. Ntar cap gomeh adalah kebudayaan Tiongkok. Nah, itu melebur jadi satu, jadinya lontong cap gomeh, di mana lontong cap gomeh itu adalah satu hasil baru gitu, bukan punyanya si Cina, bukan juga punyanya Indonesia. Nah, itu yang dikatakan asimilasi. Nah, selanjutnya kita ke yang ketiga, itu ada difusi. Difusi itu apa? Difusi adalah proses terjadinya penyebaran unsur-unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, dan lain-lain. Ya, jadi difusi adalah prosesnya. Proses
masuknya atau menyebarnya unsur-unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, atau ideologi dalam masyarakat. Jadi proses dia masuknya itu yang dikatakan difusi. Nah, difusi di sini dibagi menjadi dua. Difusi itu dibedakan menjadi dua ya. Nih gini, ada yang pertama itu adalah difusi intramasyarakat. Yang bawahnya satunya lagi adalah difusi antar masyarakat. Loh Bu, apa sih bedanya antara difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat? Kalau difusi intramasyarakat itu adalah penemuan baru yang belum pernah digunakan oleh masyarakat sebelumnya. Jadi di sini kita bisa tuliskan belum pernah digunakan masyarakat sebelumnya. Sementara kalau difusi antar masyarakat adalah penyebaran proses unsur kebudayaan baru dari satu masyarakat kepada masyarakat lain. Jadi kalau yang ini adalah prosesnya dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Nah, kalau difusi, bedanya difusi intramasyarakat adalah itu belum pernah ada di masyarakat sebelumnya, sehingga itu adalah sebuah unsur yang berkembang itu baru di masyarakat. Sementara kalau difusi antar masyarakat itu mereka penyebarannya dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Ibu punya tugas ke kalian, coba kalian searching contoh difusi intramasyarakat itu apa dan contoh difusi antar masyarakat itu apa ya. Nanti kalau sudah tahu jawabannya kalian tulis di kolom komentar di Google Classroom ya, nama, kelas, dan jawaban kalian. Oke? Ingat nama, kelas, dan jawaban kalian. Oke, sampai sini difusi. Nah, ternyata di difusi antar masyarakat ya, di difusi antar masyarakat itu juga ada faktor yang mempengaruhi ya. Apa aja faktor yang mempengaruhi? Itu ada 6 ya. Yang pertama adalah kontak sosial. Yang kedua itu adalah kemampuan sosialisasi. Yang ketiga itu adalah pengakuan mengenai kegunaan. Yang keempat tidak ada yang unsur budaya yang menandingi. Yang kelima,
partisipasi masyarakat. Yang keenam itu ada paksaan. Nah, ketika unsur kebudayaan baru masuk ke dalam masyarakat ya, dan itu dilakukannya oleh antar masyarakat, itu yang mempengaruhi pertama adalah kontak sosial. Coba seberapa sering masyarakat itu melakukan kontak sosial. Kalau misalkan dia itu sering, berarti otomatis unsur kebudayaan baru yang disebarkan itu jauh lebih mudah untuk menyebar. Terus bagaimana kemampuan sosialisasinya? Maksudnya kayak gini, ketika masyarakat itu mensosialisasikan atau menjelaskan atau mempengaruhi orangnya itu tuh sering atau jago tuh masyarakat melakukan sosialisasi, maka itu juga bakal menjadi difusi antar masyarakat yang cepat dilaksanakan kayak gitu. Dan selanjutnya ada pengakuan mengenai kegunaan, dimana kalau misalkan itu adalah unsur yang memiliki nilai guna di masyarakat, jadinya itu kayak oh iya bener juga ya, mendingan kayak gini aja Pak ya, kayak gitu. Terus juga adanya tidak ada unsur budaya lain yang menandingi. Kayaknya ini udah yang bagus deh, kayaknya kita pakai ide atau gagasan ini aja kali ya, kayak gitu. Atau dan partisipasi masyarakat juga paksaan. Masyarakat nih dalam mengakui unsur kebudayaan baru ini tuh ikut serta nggak, atau dia apatis diem-diem aja. Dan paksaan, adakah paksaan menerima unsur kebudayaan baru ini atau enggak? Nah, sampai sini proses proses perubahan sosial ya yang Ibu jelasin. Ingat kemarin kita ke pengertian udah ada 4 ya. Ini yang keempat. Yang pertama itu ada pengertiannya, yang kedua itu ada faktor penghambat, pendorong dan penghambat ya di masyarakat. Terus yang ketiganya itu ada satu pengertian, 2 faktor penyebab perubahan sosial, ada faktor penyebabnya. Yang ketiganya ada faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial. Dan ini yang keempat ada proses perubahan sosial budaya. Kalau kurang jelas, kalau misalkan ada yang kalian tanyakan atau misalkan Bu maksudnya kayak gimana sih, saya masih belum jelas, silakan kalian searching di internet apa itu perubahan sosial. Mudah-mudahan kalian mendapatkan penjelasan yang jauh lebih jelas daripada apa yang Ibu jelaskan ya. Jadi ingat tadi tugas kalian apa, yaitu mencari contoh ya, apa itu difusi intra masyarakat dan apa itu difusi antar masyarakat. Contohnya yang seperti apa, ditulis di kolom komentar Google Classroom kalian ya. Sampai situ dulu pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas di minggu depan, kita akan membahas bentuk perubahan sosial ya, bentuknya seperti apa, perubahan yang ada di dalam masyarakat. Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng. Dan minggu depannya lagi kita ulangan ya. Oke, Ibu buka pertanyaan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di Google Classroom atau langsung ngejapri Ibu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.